Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kedua ini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait materi persamaan diferensial. Untuk kali ini saya akan membahas subbab persamaan diferensial yang mudah, reduksi ke variabel-variabel terpisah, dan persamaan diferensial homogen. Yang pertama ada persamaan diferensial yang mudah. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial yang mudah adalah sebagai berikut. dy per dx sama dengan fx. Berdasarkan bentuk tersebut, maka solusi umumnya adalah dy per dx sama dengan fx. Setelah itu, kita pindah ruaskan dx ini ke sebelah kanan, maka menghasilkan dy sama dengan fx dx. Setelah itu, kita integralkan kedua ruasnya menjadi integral dy sama dengan integral fx dx. Maka memperoleh hasil y sama dengan fx plus c, di mana c ini adalah sebuah konstanta. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari dy per dx sama dengan 2x, dy per dx sama dengan x kuadrat per y kuadrat. Penyelesaiannya, dy per dx sama dengan 2x, dy sama dengan 2x dx. Ini menghasilkan bentuk seperti ini karena dx ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Setelah menghasilkan dy sama dengan 2x dx, kita integralkan kedua ruasnya menjadi integral dy sama dengan integral 2x dx. Integral dy ini menghasilkan y plus c1 dan integral 2x dx menghasilkan x kuadrat plus c2. Maka integral dy sama dengan integral 2x dx menghasilkan y plus c1 sama dengan x kuadrat plus c2. Setelah itu kita pindah ruaskan C1 ini ke sebelah kanan menjadi Y sama dengan X kuadrat plus C2 min C1. Maka menghasilkan Y sama dengan X kuadrat plus C, di mana C ini adalah sebuah konstanta. Yang selanjutnya, dy per dx sama dengan X kuadrat per Y kuadrat. Bentuk ini kita ubah dengan cara mengalihkan silangnya, yaitu y kuadrat dikali dy dan x kuadrat kita kali dx, maka menghasilkan y kuadrat dy sama dengan x kuadrat dx. Setelah itu kita integralkan kedua buah ruasnya menjadi integral y kuadrat dy sama dengan integral x kuadrat dx. Maka integral y kuadrat dy ini kita integralkan menjadi 1/3 y pangkat 3 plus c1, dan integral x kuadrat dx ini menghasilkan 1/3 x pangkat 3 plus c2. Maka integral y kuadrat dy sama dengan integral x kuadrat dx akan menghasilkan 1/3 y pangkat 3 plus c1 sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c2. Setelah itu c1 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, menghasilkan 1/3 y pangkat 3 sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c2 dikurang c1. Setelah itu akan menghasilkan 1/3 y pangkat 3 plus 1/3 y pangkat 3 sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. Setelah menghasilkan bentuk seperti ini, maka kedua ruas kita kalikan dengan 3, maka memperoleh hasil y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 plus c. Yang selanjutnya, reduksi ke variabel-variabel terpisah. Persamaan diferensial terpisahkan adalah persamaan diferensial biasa orde 1 yang secara aljabar dapat direduksikan ke dalam bentuk baku dengan setiap suku tak nol membuat secara tepat satu variabel. Bentuk umum dari persamaan diferensial dengan variabel terpisah yaitu mx dx plus ny dy sama dengan 0. Dengan melakukan pengintegralan pada setiap ruas, maka diperoleh solusi umum integral mx dx plus integral ny dy sama dengan c, di mana c merupakan konstanta. Suatu persamaan diferensial biasa orde 1 dikatakan terpisah jika dapat ditulis dalam bentuk py dy per dx sama dengan qx. Jika py dan qx keduanya kontinu, maka persamaan diferensial variabel terpisah
mempunyai solusi umum. Integral PY dy sama dengan integral Qx dx plus C, di mana C adalah konstanta. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. 16y dy per dx plus 9x sama dengan 0. Penyelesaiannya, ubah bentuk persamaan diferensial ke bentuk variabel terpisah, kemudian selesaikan dengan pengintegralan. Maka 16y dy per dx plus 9x sama dengan 0. 9x ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 16y dy per dx sama dengan min 9x. Setelah itu, dx ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 16y dy sama dengan min 9x dx. Setelah itu, kita integralkan kedua ruasnya menjadi integral 16y dy sama dengan min integral 9x dx. Integral 16y dy ini menghasilkan 8y kuadrat plus c1 dan min integral 9x dx ini menghasilkan min 9 per 2 x kuadrat plus c2. Maka integral 16y dy sama dengan min integral 9x dx menghasilkan 8y kuadrat plus c1 sama dengan min 9 per 2x kuadrat plus c2. Setelah itu, C1 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 8y kuadrat sama dengan min 9 per 2x kuadrat plus C2 min C1. Maka menghasilkan 8y kuadrat sama dengan min 9 per 2x kuadrat plus C. Setelah itu, kedua ruas kita kalikan dengan 2, maka menghasilkan 16y kuadrat sama dengan min 9x kuadrat plus C. Dengan demikian, solusi umum persamaan diferensialnya adalah 16y kuadrat sama dengan min 9x kuadrat plus C, atau bisa kita tuliskan 16y kuadrat plus 9x kuadrat sama dengan C, di mana C adalah sebuah konstanta. Persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial homogen merupakan suatu persamaan diferensial yang mempunyai bentuk dy per dx sama dengan fx, y. Jika memenuhi f tx, ty sama dengan fx, y, di mana x dan y kita ganti dengan tx dan ty. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Apakah persamaan diferensial y aksen sama dengan y plus x per x merupakan persamaan diferensial homogen? Penyelesaiannya, y aksen sama dengan y plus x per x. Maka bentuknya ini f x, y sama dengan y plus x per x. Setelah itu kita ubah x dan y ini menjadi tx dan ty. Maka f tx, ty sama dengan ty plus tx per tx. Setelah itu, f tx ty kita keluarkan t-nya menjadi t buka kurung y plus x tutup kurung per tx. Setelah itu, f tx, ty sama dengan t buka kurung y plus x per tx ini, t yang atas ini kita coret dengan t yang bawah, maka menghasilkan f tx, ty sama dengan y plus x per x. Hasil ini sama dengan bentuk yang awal, yaitu f x, y. Jadi f tx, ty sama dengan f x, y, yaitu y plus x per x. Sehingga kesimpulannya y aksen sama dengan y plus x per x adalah persamaan diferensial homogen. Yang selanjutnya, solusi persamaan diferensial. Misalkan y sama dengan xv, maka dy per dx adalah, perlu diingat, turunan dari dua fungsi, misalkan uv aksen sama dengan u aksen v plus uv aksen. Kita gunakan turunan ini untuk mencari dy per dx. Misalkan y sama dengan xv, maka
Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Maka Y aksen ini sama aja dy per dx sama dengan U aksen V, maka menghasilkan V plus X di dV per dx. Cara untuk menentukan solusi persamaan diferensial homogen. Yang pertama, substitusikan Y sama dengan XV dan dy per dx sama dengan V plus X dV per dx. Yang kedua, kita ubah bentuknya menjadi persamaan diferensial terpisah. Yang selanjutnya, integralkan bentuk persamaan diferensial terpisah. Yang terakhir, substitusikan V sama dengan Y per X. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Diketahui persamaan diferensial Y aksen sama dengan Y plus X per X adalah persamaan diferensial homogen. Tentukan solusi persamaan diferensial tersebut. Penyelesaiannya, Y aksen sama dengan Y plus X per X, kita ubah Y aksen ini menjadi bentuk V plus X dV per dx sama dengan Y ini kita ubah dengan XV, maka XV plus X dari soal per X, maka V plus X dV per dx sama dengan X ini kita keluarkan menjadi X buka kurung V plus 1 tutup kurung per X, maka X yang atas ini kita coret dengan X yang bawah, maka menghasilkan V plus X dV per dx sama dengan V plus 1. Setelah itu kita pindah ruaskan V ini ke sebelah kanan, maka menghasilkan X dV per dx sama dengan V plus 1 min X. Maka memperoleh hasil X dV per dx sama dengan 1. Selanjutnya kita pindah ruaskan X ini ke sebelah kanan, maka menjadi dV per dx sama dengan 1 per X. Setelah itu dx ini kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan, maka menghasilkan dV sama dengan 1 per X dx. Setelah itu langkah selanjutnya, integralkan bentuk persamaan ini. Maka integralkan kedua ruasnya menjadi integral dV sama dengan integral 1 per X dx. Integral dV ini sama saja integral 1 dV, maka 1 diintegralkan terhadap V memperoleh hasil V plus C1, dan integral 1 per X dx ini memperoleh ln harga mutlak X plus C2, maka integral dV sama dengan integral 1 per X dx memperoleh hasil V plus C1 sama dengan ln harga mutlak X plus C2. Setelah itu kita pindah ruaskan C1 ini ke sebelah kanan, maka menghasilkan V sama dengan ln harga mutlak X plus C2 min C1, maka memperoleh hasil V sama dengan ln harga mutlak X plus C. Setelah itu langkah terakhir, kita substitusikan V ini dengan Y per X, atau kita ganti V ini dengan Y per X, maka Y per X sama dengan ln harga mutlak X plus C. Setelah itu kita pindah ruaskan C ini ke sebelah kanan, maka menjadi Y sama dengan X dikali ln harga mutlak X plus C. Jadi solusi persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan X ln harga mutlak X plus C. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.